Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Akhwani wa akhwati fillah rahimani Allah. Kita akan mengkaji kajian bertema keindahan sholat malam atau keindahan qiyamul lail. Kajian di Karawang pada 20 Sya'ban 1446 Hijriah pada Isya, atau juga bertepatan dengan 18 Februari 2025 Masehi. Kita akan baca hadis-hadis tentang keutamaan sholat malam. Semoga menggugah semangat kita untuk bagi yang sudah kontinu melaksanakan, berpadu untuk menjaga konsistensi sholat malam, atau bagi yang masih sesekali melakukan atau kurang semangat di dalam melakukan, semoga menjadi penambah semangat untuk menghidupkan sholat malam. Hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita bagian dari hadis itu, wa ahabbas sholati ila Allah sholatu Dawud. Sholat yang paling indah adalah sholat Nabi Dawud alaihi salam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau tidur setengah malam, kemudian qiyamul lail sepertiga malam, kemudian tidur seperenam malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara menghitung setengah malam, sepertiga malam, seperenam malam? Yang hitungnya adalah malam itu bermula dari maghrib, terbenamnya hari itu permulaan, berakhirnya dengan terbit fajar atau subuh. Maka tentu durasi malam di satu tempat saja kadang berbeda. Tempat yang sama, kadang agak memanjang, kadang agak memendek. Tapi kita ambil contoh sederhana sebagai perhitungan mudahnya. Malam itu adalah terbenamnya matahari, maghrib, seandainya jam 18.00. Kira-kira di Karawang memungkinkan nggak ada maghrib jam 18.00 di suatu waktu? Memungkinkan. Maghrib 18.00, subuhnya jam 04.00, jam 4 pagi. Kita hitung berapa lama malam? Jika demikian, totalnya adalah 10 jam. Benar ya? 10 jam. Maka 10 jam itu, untuk hitung setengahnya, 10 bagi 2, sama dengan 5 jam. Berarti, tengah malam itu adalah 5 jam setelah terbenam matahari. Berarti jam 6 tambah 5. Jadi, jam 11 malam. Seandainya seperti itu, maka Nabi Daud itu tidur setengah malam. Jadi bisa ya seperti sekitar 5 jam lah tidurnya. Tidur al 5 jam. Nah, kemudian qiyamul lail sepertiga malam. Sepertiga malam. Kalau 10 jam dibagi 3 itu adalah sekitar 3 jam
Kemudian beliau tidur lagi 1/6 malam. 1/6 berarti kan setengah dari 1/3. Benar atau tidak? 3 jam. Kalau seandainya 1/3 adalah 3 jam 20 menit, 1/6 berapa? Setengah dari 3 jam 20 menit adalah 1,5 jam ditambah 1 jam 40 menit. Sekitar itu. Jadi 1 jam 40 menit berikutnya, dia tidur lagi. Itu yang paling dicintai Allah. Jadi, kalau seandainya malam durasinya 10 jam, setengah jamnya Nabi Daud tidur dulu di awal. Sekitar 5 jam tuh. Sholat malam 3 jam 20 menit. Setelah itu beliau tidur lagi. Sekitar 1 jam 40 menit. Sekitar itu ya, sepertamanya. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Idealnya, kita itu setelah sholat Isya, memang kalau tidak ada hal-hal yang penting, segera tidur di awal. Jangan begadang. Nanti, sholat malam, sesuai kemampuan kita, kayak kalau kita 3 jam 20 menit itu berat kayaknya. Nah, 20 menitnya, 25 menit pun kan berat kan ya, pasti minta kortingan lagi. Nah, tapi tetap yang terbaik orang yang saya melakukan jamaah, meskipun dia cuma sholat 2 rakaat, kemudian 1, alhamdulillah kita jadi sadar diri dibanding para nabi itu. Nah, beda jauh, beda level. Nah, ya paling mobilnya contohnya itu misalnya tidur dulu, bangun, kemudian tidur lagi. Samanya di situ. Coba kita jelaskan bagaimana untuk sholat yang paling dicintai, sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian melakukan qiyamul lail, karena itu dan sholat malam adalah terdekat diri kepada Allah kalian. Bluetooth mode. Menghapus dosa-dosa. Jadi sholat malam itu memang bisa menghapuskan dosa. Meskipun di luar Ramadan, itu juga bisa menghapus dosa berdasarkan hadis ini. Hanya saja kenapa di Ramadan ditekankan lagi, karena bisa jadi efek penghapusannya lebih kuat. Nah, wa manhatun lil ithmi, dan pencegah dari dosa. Kalau ada suatu dosa yang kita bertobat, lakukan lagi, bertobat, melakukan lagi. Mungkin kita kurang di sini qiyamul lailnya. Karena dengan qiyamul lail itu bisa menjadi sebab pencegah dosa. Nah, hasil At-Tirmidzi disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan penguat jalur-jalur periwayatan lainnya. Nah, kemudian hadis berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurfat." Sesungguhnya di surga terdapat kamar, yura zahiruha min batiniha, yang bisa terlihat bagian luarnya dari dalamnya, wa batinuha min zahiriha, dan bagian dalamnya dari luarnya. Ini tergantung keinginan pemilik kamar, ya.
Tergantung keinginan pemilik kamar. Jangan sampai kita berpikir, aduh, gimana kalau di kamar itu kelihatan dari luar ya? Itu yang menentukan orang yang punya kamar itu. Nah, tidak akan terganggu privasi kita di surga. So, jadi, kalau seandainya Allah jadikan kita penghuni surga, jangan mikir kamarnya seperti apa. Semuanya sudah indah dan tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan yang ada di dunia. Faqala Abu Musa al-Ash'ari, berkata Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, dan ini menunjukkan bagaimana sahabat itu orang-orang yang begitu memperhatikan hadis ketika disampaikan dan tanggap memberikan pertanyaan. Liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa kamar di surga yang luarnya bisa terlihat dari dalam, dalamnya bisa terlihat dari luar? Untuk siapa itu ya Rasulullah? Qala liman alana al-kalam. Itu adalah untuk orang yang baik, lembut dalam ucapannya. Kalau terpancing ngomong kasar, ingat, ingin kamar di surga, enggak. Kalau ingat-ingat itu, semoga bisa mengurangi keinginan kita mau ngomong kasar. Karena kamar yang di surga seperti itu untuk yang ucapannya lembut. Liman alana al-kalam wa at'ama at-ta'am, dan suka memberi makan. Alhamdulillah, kajian kita juga dengan inisiatif dari bagian panitia berbagi makanan kepada yang lain. Maka ini bagian dari aktivitas amal yang bisa berbuat kamar di surga. Nah, sekalipun kamar kita di dunia masih kontrak, masih ikut mertua, yang penting di surga. Penting di dunia juga Ustaz, ya semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan bagi yang belum mendapatkan ya. Tinggal dimintakan dalam sholat malam kita. Nah, wa bata lillahi ta'iman wan nasu niyam, dan begadang di waktu malam dengan qiyamul lail pada saat manusia tertidur. Maksudnya kebanyakan manusia tidur. Kalau nunggu semua orang tidur mungkin tidak ada waktu. Tapi mayoritas orang, kebanyakan orang tertidur, di saat itu kita mengingat Allah, keutamaannya besar. Di saat banyak yang lalai, kita ingat kepada Allah, maka itu keutamaannya begitu besar. Di hadis riwayat Ahmad bin Al-Hakim dinyatakan sanadnya hasan oleh Al-Busiri dan Al-Mundhir. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Afsyus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Sekalipun kepada orang yang tidak Anda kenal, yang Anda lihat dia indikasinya muslim, tebarkan salam. Wa aqwa'im ta'am, berikan makan. Jadi berikan makan itu terulang keutamaannya dalam sekian baik hati. Anda memberi makan, mentraktir teman yang kelaparan atau yang sudah kenyang, ternyata saat makan lapar lagi. Itu keutamaannya besar. Menjamu tamu, ya, mengundang orang untuk makan di tempat kita, itu bagian dari wasallu wan nasu niyam. Salatlah ketika orang-orang tertidur. Banyak yang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat, dengan selamat. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati kesahihannya oleh Al-Dhahabi. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan orang yang bangun di waktu malam, kemudian dia bangunkan juga istrinya untuk sama-sama sholat qiyamul lail.
atau tidak berjamaah. Atau istri bangun membangunkan suami. Kalau kata sebagian ulama juga berlaku untuk yang tidak punya pasangan. Mungkin dia membangunkan ibunya, membangunkan adiknya, membangunkan kakaknya di rumah itu, membangunkan ayahnya, maka akan tercatat sebagai orang yang banyak berpikir mengingat Allah. Man istaiqadha minal lail, barang siapa yang bangun di waktu malam, wa aiqadha imra'atah, kemudian membangunkan istrinya, fa shallaya rak'atain, hingga keduanya melakukan salat 2 rakaat jami'an bersama, kutiba minad dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, maka keduanya tercatat sebagai orang laki dan wanita yang banyak berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan Ibn Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Kemudian hadis berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail. Jibril, malaikat yang paling mulia, berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, syarul mu'min qiyamul lail." Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Tabarani, disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati kesahihannya oleh Az-Zahabi. Mukmin itu sebenarnya sudah mulia. Tapi mukmin yang sejati tidak mencukupkan dengan sholat wajib saja. Dia juga menambah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat-sholat sunnah. Dan sholat sunnah paling utama adalah sholat malam. Maka kemuliaan seorang mukmin adalah dengan qiyamul lail. Dan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ala inna Allah azza wa jalla yadhaku ila rajulaini." Ketahuilah, sesungguhnya Allah azza wa jalla tertawa terhadap 2 orang. Rajulun qama fi lailatin baridah. Salah satunya orang yang bangun di malam yang dingin. Min firashihi wa lihafi, dari tempat tidur dan selimutnya. Artinya dia sudah nyaman tidur, enak. Di malam yang dingin dia sudah nyaman dengan selimutnya dan tempat tidurnya yang empuk. Tapi dia bangun. Min firashihi wa lihafihi wa datarihi. Fatawaddu'a, kemudian dia berwudu. Tsumma qama ila shalah, kemudian dia salat. Fayaqulullahu azza wa jalla li malaikatihi, maka Allah azza wa jalla berfirman kepada para malaikatnya, "Ma hamala 'abdi hadza 'ala ma shana?" Apa yang memotivasi hambaku untuk melakukan hal itu? Fayaqulun, maka mereka berkata, "Rabbana raja'a ma 'indak." Wahai Tuhan kami, dia melakukan hal itu karena mengharapkan apa yang ada di sisimu, yaitu rahmat. Wa syafaqatan mimma indak, dan takut dari apa yang ada di sisimu, takut dari siksaan Allah. Ayaqul, maka Allah berfirman, "Fa inni qad a'taituhu ma raja wa amantuhu mimma khafa." Sesungguhnya aku berikan kepadanya apa yang diharapkannya, dan aku berikan keamanan kepadanya dari apa yang ditakutkannya. Hadis riwayat At-Tabarani, dinyatakan sanadnya hasan oleh Al-Mundhiri. Nah, ini bagi orang yang sudah nyaman tidur, yang ingin dia bangun dalam rangka mengharapkan rahmat Allah, takut dari azab Allah, maka Allah kemudian menyebutkan keutamaan orang itu di hadapan malaikat. Nah, kemudian hadis yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lail akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah, fakun." Aqrabu, saat terdekat, ma yakunu rabb minal abdi, Tuhan dengan seorang hamba,
fi jawfil lailil akhir, adalah di pertengahan malam terakhir. Ini sepertinya yang lebih tepat lagi di sepertiga malam yang terakhir. Bisa di sempat saya lihat syarahnya yang banyak memang sepertiga malam yang terakhir. Meskipun memungkinkan maknanya telah lewat tengah malam. Tapi yang dari lewat tengah malam yang paling utama itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Itu masa-masa terdekat seorang hamba dengan Allah. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah, jika kamu mampu menjadi orang yang mengingat Allah pada waktu itu, maka lakukanlah. Ini riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, disahihkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, dan dinyatakan sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini sebagian hadis yang harapannya bisa memicu semangat kita untuk melakukan qiyamul lail. Bagi yang kesulitan qiyamul lail setelah tidur, khawatirnya bangun-bangun sudah subuh, ya, maka lakukan qiyamul lail sebelum tidur, seperti yang dilakukan sebagian sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Lakukan sholat minimalnya 2 rakaat, kemudian 1 rakaat terbaik, ya, terminimal maksudnya. Meskipun juga sebagian sahabat seperti Muawiyah dan Abdullah bin Abbas membolehkan ya 1 rakaat saja pun, kalau memang nggak bisa 3, 1 saja witir minimal. Dan ada nukilan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Al-Imam Ahmad itu menilai orang yang selalu meninggalkan witir terhitung laki-laki yang buruk, yang memang kadang tidak pantas diterima persaksiannya, karena cuma 1 rakaat dia nggak bisa lakukan untuk qiyamul lail. Nah, kalau untuk bangun, maka seperti yang hadis pertama yang kita bahas, sholat malam yang paling dicintai Allah adalah sholat malam seperti yang dilakukan Nabi Dawud alaihissalam. Beliau sholat setengah malam, kemudian tidur setengah malam, kemudian sholat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperempat. Jangan kebanyakan tidur laginya, bisa kebablasan subuhnya. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita akhiri atau diberi kesempatan tanya jawab. Abu Mukbil. Tapi Ana paling tidak tega kalau melihat ada para ikhwah yang bisa karena capek atau mengantuk. Ana paling tidak tega. Ya, tidak ada yang capek. Ya, yang ngomong lagi semangat banget. Nah. Baik. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan kajian tema yang pertama, bersabar dalam dakwah ataupun sholat malam. Nah, kalau tidak ada, insya Allah sudah paham semua. Tinggal mengajarkan kepada yang lain. Kalau sudah paham, ya apalagi selain kita akan kepada orang. Ya. Dan kita amalkan. Baik. Ada pertanyaan di sini. Dalam masa-masa sekarang ini, jumlah ikhwan yang bersama ulama sangat sedikit. Sehingga untuk menampakkan dakwah ada rasa takut, khawatir, dan lain-lain. Dan itu terjadi di mana-mana di Nusantara ini. Masya Allah, berarti sudah survei teman-teman. Terlebih ketika kita ingin mendirikan pendidikan sendiri, tidak hanya di kalangan ikhwah yang merasa pesimis. Dari keluarga kita sendiri, istri kita masih muncul juga rasa takut, khawatir dengan pendidikan anak-anak. Nanti ke depan jangan malah jadi asal-asalan dan kurang maksimal.
kita kadang bingung juga bagaimana harus memberikan semangat. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama, kita harus meyakinkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu pihak pertama yang menjadi sasaran penting diyakinkan. Bagaimana orang yakin, bagaimana orang sabar? Itu dengan ilmu. Orang itu yakin karena ilmunya kuat. Kenapa saya harus memilih jalan ini? Karena ini atas bimbingan ulama. Karena ini sudah begitu jelas arahan-arahannya dari para masyayikh. Semakin dia paham, semakin dia tahu, maka itu akan menambah keyakinan. Orang bisa bersabar ketika dia berilmu. Berilmu tentang sesuatu hal yang dia perjuangkan untuk tetap bersabar di jalan itu. Karena itu Nabi Al-Khadir berkata kepada Nabi Musa di dalam surah Al-Kahfi, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra." Bagaimana engkau akan sabar, wahai Musa, untuk sesuatu yang kau belum tahu ilmunya? Makanya nanti Nabi Musa tidak sabar dan mempertanyakan di saat belum waktunya, karena belum tahu ilmunya. Maka ilmu itu menguatkan orang untuk sabar, untuk yakin. Karena tanpa ilmu orang jadi ragu, ini jalannya atau bukan. Nah, kalau keterangannya begitu jelas, itu seperti lampu yang terang, orang nggak akan tertipu atau ragu, memang ini sudah jalan. Panduannya jelas, pedomannya jelas. Apa kata orang? Saya cuma kasih tahu, ini loh jalan yang benar. Enggak, saya mau ikut jalan lainnya, silakan. Saya nggak bisa maksa. Tapi saya dan keluarga saya yakin bahwa ini jalan yang benar. Nah, semua hal itu kembalinya kepada ilmu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai sebuah lembaga pendidikan baru atau bagaimana, tentunya berkonsultasi dengan para asatidzah ahli sunnah, bermusyawarah dengan para ikhwah setempat yang mengerti kondisi dan keadaannya, ya, untuk kemudian diambil langkah yang terbaik di masa itu. Tidak bisa disamakan sebuah tempat dengan tempat yang lain. Tidak bisa kita mencela tempat lain kenapa ini sudah ini, karena masing-masing tempat berbeda-beda. Tetapi yang harus dijaga adalah semangat kita untuk memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita dengan tarbiyah di atas sunnah, di bawah bimbingan ulama ahli sunnah. Nah, wallahu a'lam. Demikian bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.